Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Setagalung dengan nomor induk mahasiswa 25010101009 dari program Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Siber Asia. Video presentasi ini saya susun untuk memenuhi bagian B ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear di bawah bimbingan Ibu Ira Diana Solihati, Sarjana Sains MMSI. Pada video ini saya akan memaparkan penyelesaian 4 soal bagian A yang mencakup pembahasan vektor, matriks, dan sistem persamaan linear. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, berikut 4 soal yang akan saya bahas pada video ini. Soal pertama membahas operasi kombinasi linear dan panjang vektor. Soal kedua membahas cara melengkapi elemen matriks serta mencari inverse-nya menggunakan metode adjoint. Soal ketiga dan keempat membahas penyelesaian sistem persamaan linear homogen menggunakan transformasi elementer atau operasi eh, baris elementer. Kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui dua buah vektor, yaitu vektor U sama dengan 1, 2, negatif 3. Dan vektor V sama dengan 3, 6, negatif 9. Dari kedua vektor ini, kita diminta menentukan dua hal. Yang pertama adalah hasil operasi 3U ditambah 2V. Dan yang kedua adalah panjang dan norma dari masing-masing vektor tersebut. Sebagai catatan, panjang vektor dihitung dengan mengakarkan jumlah kuadrat setiap komponennya sesuai prinsip teorema Pythagoras. Jadi untuk menyelesaikan soal 1A, langkah pertama adalah mengalihkan masing-masing vektor dengan skalarnya. 3 dikali vektor U menghasilkan 3, 6, negatif 9. Dan 2 dikali vektor V menghasilkan 6, 12, negatif 18. Nah, selanjutnya, kedua hasil ini dijumlahkan komponen per komponen. Sehingga diperoleh hasil akhir 9, 18, negatif 27. Itulah jawaban dari soal nomor 1A. Nah, selanjutnya soal 1B, yaitu mencari panjang vektor U dan vektor V. Vektor V. Untuk vektor U, kita jumlahkan kuadrat dari setiap komponennya, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Hasilnya 14. Sehingga panjang vektor U adalah akar 14 dengan cara yang sama. Panjang vektor V diperoleh akar 126. Yang jika disederhanakan menjadi 3 akar 14. Nah, yang paling menarik, jika kita perhatikan vektor V sebenarnya adalah 3 kali vektor U. Sehingga kedua vektor ini segaris. Dan itulah sebabnya panjang V tepat 3 kali panjang U. Nah, masuk ke soal nomor 2. Pada soal ini kita diberikan sebuah matriks bujur sangkar berorde 3. Namun, hanya 3 elemen yang diketahui, yaitu D. 1, 2 sama dengan negatif 5. D, 2, 3 sama dengan negatif 6. Dan D, 3, 2 sama dengan 2. Notasi D, I, J ini menunjukkan posisi elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Karena hanya 3 elemen yang diketahui, saya perlu melengkapi 6 elemen lainnya dengan syarat matriks yang terbentuk memiliki determinan tidak sama dengan 0 agar bisa dicari inverse-nya. Nah, saya melengkapi dengan nilai 1, 4, 0, 2, 0, dan 3. Sehingga terbentuk matriks A yang terlihat di layar. Dan untuk langkah selanjutnya, determinan Sarus adalah mencari determinan matriks A menggunakan metode Sarus. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal bantu. Lalu jumlahkan sesuai aturan tanda pada metode Sarus. Setelah dihitung, diperoleh determinan matriks A sama dengan 18. Karena nilainya tidak sama dengan 0. Matriks ini tidak singular. Sehingga inverse-nya pasti ada dan bisa kita cari pada langkah berikutnya. Sekarang kita coba langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah mencari nilai minor dan kofaktor dari setiap elemen matriks A.
minor suatu elemen diperoleh dengan menghilangkan baris dan kolom tempat elemen tersebut berada. Lalu menghitung determinan dari sisa matriks yang tertinggal. Nah, setelah nilai minor diperoleh, kita ubah menjadi kofaktor dengan mengalihkan tanda positif atau negatif sesuai pola papan catur. Jadi yang dilihat di layar sama seperti itu. Nah, hasil dari seluruh kofaktor ini kemudian disusun menjadi matriks kofaktor C. Nah, setelah matriks kofaktor diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari matriks adjoin, yaitu dengan mentranspos matriks kofaktor tadi. Jadi artinya baris diubah menjadi kolom. Setelah itu inverse matriks A diperoleh dengan mengalihkan matriks adjoin, ya matriks adjoin tersebut dengan satu per determinan, yaitu 1/18. Jadi hasil akhirnya adalah matriks inverse seperti yang terlihat di layar, dengan beberapa elemen berbentuk pecahan. Nah, untuk memastikan hasil ini benar, saya melakukan verifikasi dengan mengalihkan matriks A dengan matriks inverse ini. Dan hasilnya memang menghasilkan matriks identitas berordo 3. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu eh, menentukan solusi dan dari sistem persamaan linear homogen. Nah, sebagai berikut ya. Karena ruas kanan dari ketiga persamaan ini bernilai 0, maka sistem ini disebut sistem persamaan linear homogen, yang secara umum berbentuk A kali sama dengan 0. Dari sistem ini kita bisa membentuk matriks koefisien A, seperti yang terlihat di slide, yang akan digunakan untuk mencari rank melalui transformasi elementer. Nah, untuk mencari rank matriks A, saya melakukan beberapa langkah transformasi elementer. Pertama, saya menukar posisi baris 1 dan baris 3 agar elemen pivot bernilai 1. Kemudian, saya mengeliminasi elemen di bawah pivot tersebut menggunakan operasi baris 2 dikurangi 4 kali baris 1. Dan baris 3 ditambah 3 kali baris 1. Nah, setelah itu, baris 3 saya jumlahkan dengan baris 2. Dan hasilnya baris 3 menjadi 0 semua. Ini menunjukkan rank matriks A sama dengan 2. Nah, sedangkan jumlah variabelnya ada 3. Sehingga sistem ini memiliki solusi selain solusi 0 dengan satu parameter bebas. Setelah disubstitusi, diperoleh solusi umum X, Y, Z sama dengan T dikali dalam kurung 2 negatif 6 5 dalam kurung. Dengan T adalah sembarangan. Dengan T adalah nilai sembarang bilangan yang real. Nah, kalau misalnya untuk soal nomor 4, ini memiliki bentuk mirip dengan soal sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear homogen dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Matriks koefisien dari sistem ini adalah seperti yang terlihat di layar. Saya akan menggunakan strategi penyelesaian yang sama seperti soal nomor 3, yaitu transformasi elementer untuk mencari rank, kemudian menentukan solusi parametriknya. Nah, pada matriks koefisien soal ini, saya melakukan operasi baris 2 ditambah 2 kali baris 1 dan baris 3 ditambah baris 1. Setelah itu baris 3 dikurangi baris 2 sehingga baris 3 menjadi 0 semua. Ini menunjukkan rank matriks A sama dengan 2. Sedangkan jumlah variabelnya 3. Sehingga sistem memiliki solusi non-trivial dan hasil substitusi diperoleh solusi umum. X, Y, Z sama dengan S dikali negatif 5, 2, negatif 4. Dengan S adalah sembarangan bilangan real. Nah, sampai di sini seluruh soal bagian A telah selesai. Sehingga rangkuman jawaban soal 1A adalah 9, 18, negatif 27. Dan jawaban soal 1B adalah akar 14 dan 3 akar 14. Untuk soal nomor 2, inverse matrix A diperoleh dari 1/8 dikali matriks adjoint. Dengan demikian, sama dengan 18. Sedangkan untuk soal 3 dan 4, keduanya memiliki solusi berupa satu parameter bebas, yaitu T dikali 2, negatif 6, 5. Nah, untuk soal nomor 3 dan S dikali negatif 5, 2, negatif 4. Untuk soal nomor 4. Oke, dengan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Ya, semoga video ini dapat menjelaskan proses penyelesaian setiap soal dengan jelas dan runtut. Terima kasih atas perhatiannya.